Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin B. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Road to Secret Empire, yaitu berbagai cerita yang nantinya berujung pada event Secret Empire, di mana Captain America memimpin Hydra dalam menguasai Amerika Serikat. Dalam Captain America volume 7 issue 21, suatu hari di negara Rosvekistan, muncul robot besar menjulang tinggi bernama Gangner yang berusaha menghancurkan Rosvekistan. Presiden negara itu mengirim permintaan bantuan kepada Amerika Serikat, namun bantuan yang bisa diberikan pihak Amerika hanyalah SHIELD beserta Captain America. Steve Rogers berusaha keras untuk menghancurkan Gangner dari dalam. Dalam perjuangan ini, ia harus bertarung melawan seorang penjahat bernama Shen. Steve berupaya menyerang reaktor Gangner. Sayangnya Shen berhasil mengaktifkan senjata pamungkas dari Gangner. Steve dengan sekuat tenaga mencoba melemparkan SHIELD-nya ke pusat reaktor dan berhasil menghancurkan sumber tenaga Gangner. Meskipun begitu, Shen melakukan perbuatan jahat kepada Steve. Dengan menggunakan semacam tentakel dari tubuhnya, ia berhasil mengeluarkan Super Soldier Serum dari dalam tubuh Steve. Akibatnya, seketika Steve menjadi tua. Tubuh Steve yang terkapar tidak berdaya, hampir saja dimanfaatkan oleh Shen. Untungnya Falcon datang menyelamatkan Steve serta mengalahkan Shen. Dengan tubuhnya yang lebih lemah, Steve harus berhenti menjadi Captain America. Dalam Captain America issue 25, ia mengundang para anggota dan kerabat Avengers. Undangan tersebut merupakan pesta, sekaligus pelantikan Sam Wilson sebagai Captain America yang baru, menggantikan Steve. Selanjutnya, Steve Rogers menjabat sebagai SHIELD Commander. Suatu hari ia mendapatkan masalah baru yang diceritakan dalam crossover Avengers Standoff. Beberapa komik dalam crossover ini yang berhubungan dengan Steve, antara lain Avengers Standoff, Assault on Pleasant Hill Alpha, Captain America Sam Wilson issue 7 dan 8, serta Avengers Standoff, Assault on Pleasant Hill Omega. Bucky Barnes alias Winter Soldier yang sedari zaman perang merupakan sahabat karib Steve, malah menyerang beberapa tim SHIELD yang sedang beroperasi. Tak hanya Bucky, Sam Wilson sang Kapten Amerika juga memiliki masalah dengan Steve karena Sam juga menyerang beberapa operasi SHIELD. Perbuatan ini ia lakukan karena mendapatkan informasi dari seseorang misterius yang bernama Whisperer yang membocorkan bahwa Maria Hill sedang menjalankan proyek rahasia di SHIELD. Terkait masalah ini, Bucky mencoba untuk bertemu langsung dengan Steve untuk memperingatkannya. Ternyata penyerangan yang dilakukan Bucky merupakan upaya demi mencari informasi tentang operasi rahasia yang sedang dilakukan Maria Hill. Bucky memang memperingatkan bahwa Maria melakukan operasi ilegal di belakang Steve. Di tempat lain, Sam akhirnya bertemu secara face to face untuk pertama kalinya dengan Whisperer yang ternyata identitas aslinya adalah Rick Jones. Ia merupakan seorang lelaki yang sudah sering berinteraksi dengan para hero. Dia pernah menjadi kawan Hulk, Steve Rogers, Marvel, dan Janice Vale. Rick bahkan pernah memiliki kekuatan super sebagai A-Bomb. Selama ini Rick Jones lah yang telah memberikan informasi kepada Sam tentang tindakan tersembunyi Maria Hill. Sementara itu setelah pertemuan dengan Bucky, Steve dibawa oleh Maria Hill menuju operasi rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Ternyata Maria mengelola sebuah tempat bernama Pleasant Hill. Tempat tersebut merupakan kota kecil dan tenang. Bahkan orang-orang yang berada di kota tersebut bersikap ramah terhadap Steve yang pertama kali berkunjung ke sana. Di balik topeng ketentraman ini, sesungguhnya Pleasant Hill merupakan suatu penjara yang menampung para kriminal kelas kakap seperti Baron Zemo. Maria Hill ternyata mengubah para tahanan tersebut dengan menggunakan kekuatan Cosmic Cube. Sebelumnya, SHIELD memang berhasil mengumpulkan potongan-potongan dari beberapa Cosmic Cube. Bagi kalian yang belum tahu, Cosmic Cube merupakan benda yang punya kekuatan memanipulasi realita. Segala serpian yang dikumpulkan oleh SHIELD ini menyatu dengan sendirinya dan berubah serta memproyeksikan dirinya sebagai seorang gadis kecil bernama Kobik. Cosmic Cube memang punya kecenderungan untuk memperoleh kesadaran dan berubah menjadi makhluk hidup. Dr. Eric Selvig ditugaskan oleh Maria Hill untuk mengajari dan membimbing Kobik ke arah yang benar. Karena kekuatan yang dimiliki Kobik tentu tidak boleh digunakan untuk kehancuran serta harus tetap terkendali. Kekuatan Kobik kemudian dimanfaatkan oleh SHIELD untuk mengubah rupa dan riwayat hidup para kriminal serta membuat mereka menjadi layaknya manusia baru yang tidak memiliki memori dari kehidupan sebelumnya sebagai penjahat. Awalnya proyek ini berjalan lancar, namun entah bagaimana, beberapa tahanan di Pleasant Hill dapat mengakses memori masa lalunya dan mengubah diri mereka menjadi villain seperti dulu. Salah satu dari kriminal yang dapat bebas dari kedok Pleasant Hill adalah Baron Zemo. Ia juga membebaskan para tahanan lain agar mereka kembali ke tampilan super villain. Selain itu, ia memimpin para tahanan ini dalam melakukan pemberontakan. Awalnya upaya Zemo ini sempat memperoleh kesuksesan. Nitro berhasil meledakkan tempat pertemuan Maria Hill dan Steve. Momen tersebut ternyata sudah direncanakan oleh Zemo agar dia bisa menyerang mereka.
Dengan memimpin pasukannya, Zemo mengepung Steve, Maria, dan para anggota SHIELD lainnya, sampai akhirnya pasukan Zemo bisa menawan mereka. Bucky dan Sam bergegas menuju Pleasant Hill, sebab mereka berdua memang sudah tahu tindakan rahasia Maria Hill. Di tempat tujuan, mereka bertemu dengan seorang agen SHIELD bernama Avril Kincaid yang di sana bertugas sebagai penjaga tahanan. Avril menyampaikan bahwa ia mengetahui letak senjata yang bisa digunakan untuk keadaan darurat seperti ini. Sam dan Bucky sempat bertemu pula dengan bayangan dari Kobik yang memperingatkan mereka bahwa Steve sedang berada dalam bahaya. Di tempat lainnya di Pleasant Hill, Maria Hill sedang terluka parah dan diizinkan pergi oleh Zemo untuk mengobati lukanya dengan ditemani Steve serta seorang pastor yang belum diketahui identitas aslinya. Dengan izin tersebut, mereka bertiga langsung menemui Dr. Selvig yang sebelumnya ditugaskan untuk membimbing Kobik. Dr. Selvig menyampaikan kepada Steve bahwa Kobik mungkin saja lari ketakutan dan menuju tempat bowling karena di sanalah lokasi favoritnya. Dugaan Dr. Selvig ternyata benar. Steve seorang diri bertemu dengan Kobik di sana. Sayangnya Crossbones juga berada di tempat itu dan segera memukuli Steve. Tentu saja Steve kalah karena tubuhnya tidak punya Super Soldier Serum. Crossbones berhasil menghajar Steve hingga ia menjadi tidak berdaya. Di tengah kondisi gawat ini, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kobik membantu Steve dengan mengembalikan Super Soldier Serum ke dalam tubuhnya. Ini membuat tubuh Steve menjadi muda dan perkasa lagi, sehingga ia bisa mengalahkan Crossbones. Steve kemudian ditemui oleh Bucky dan Sam, sedangkan Kobik telah menghilang entah kemana. Sementara itu, Zemo juga ternyata mempunyai rencana terhadap Kobik. Ia mengutus Kraven the Hunter untuk mencari Kobik. Dalam misi ini, Kraven menggelar sebuah pesta ulang tahun sebagai umpan demi memancing Kobik. Rupanya rencana Kraven ini berhasil. Karena Kobik berwujud anak kecil, jadi ia senang dengan pesta ulang tahun. Dengan demikian, Kraven sukses menjebak Kobik dan memasukkannya ke dalam sebuah wadah khusus. Di tempat lain, Steve, Sam, dan Bucky harus mencari jalan menuju Zemo untuk menghentikannya. Namun mereka bertiga tidak akan cukup untuk melawan Zemo beserta para anak buahnya. Maka Steve memanggil para anggota Avengers yang dapat membantunya. Saat itu Avril Kincaid akhirnya memperoleh senjata yang hebat, yaitu sepasang gelang super bernama Quantum Band yang diserahkan kepadanya oleh Wendell Vaughn. Sebelumnya Wendell mengenakan Quantum Band sebagai superhero dengan nama Quasar, tetapi dia merasa tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan benda itu, sehingga menyimpannya di SHIELD untuk dijaga. Kini Wendell merasa bahwa Avril layak melanjutkan aksinya sebagai Quasar. Kami sudah pernah membuat video tentang Wendell, linknya kami cantumkan di deskripsi. Steve bersama anggota Avengers lainnya mengepung Zemo dan pasukannya yang sedang terlindungi oleh perisai energi yang sangat kuat buatan Graviton. Walaupun menyerang dengan segala kekuatan, para hero tidak mampu menembus pelindung tersebut. Ini keadaan yang gawat karena Zemo telah mendapatkan Kobik yang sedang terkurung. Dia berniat memanfaatkan kekuatan Kobik untuk mengubah realita menjadi dunia yang dikuasai olehnya. Kini Zemo tinggal menunggu waktu sampai Kobik bisa mulai dikendalikan. Untuknya muncul bantuan, yaitu kedatangan Avril Kincaid. Dengan kekuatan barunya yang berasal dari Quantum Band, Avril berhasil menghancurkan perisai Graviton. Serangan Avril juga merusak kurungan Kobik sehingga Kobik berhasil terbebas. Kobik merasa marah atas apa yang telah manusia lakukan kepadanya. Akibat kemarahan tersebut, ia mengirimkan Dr. Selvig beserta Zemo ke pegunungan Himalaya. Sedangkan para penjahat lainnya berusaha kabur, tetapi bisa ditangkap oleh para hero dan SHIELD. Kobik sendiri pergi berpindah dengan membawa Bucky bersamanya. Seusai peristiwa ini, Steve Rogers menjadi Kapten Amerika lagi dengan memakai kostum baru serta tameng baru. Meskipun begitu, Sam juga tetap menjadi Kapten Amerika. Dengan demikian, pada masa ini ada dua Kapten Amerika. Ingatkah kalian dengan pastor yang diutus Zemo untuk membantu Maria Hill dan juga Steve menemui Dr. Selvig? Pastor yang tidak diketahui identitas aslinya tersebut merupakan Red Skull. Ia berhasil lari dari Pleasant Hill sebelum keadaan menjadi kacau. Sesungguhnya segala kejadian ini sudah direncanakan dan diatur oleh Red Skull. Rupanya dahulu, setelah kumpulan pecahan Cosmic Cube berubah menjadi Kobik, ia mendatangi Red Skull. Red Skull memang memiliki obsesi yang tinggi terhadap Cosmic Cube. Beberapa kali dia mendapatkan benda itu dan memanfaatkannya untuk perbuatan jahat. Salah satunya dalam Captain America issue 448 yang berlangsung bertahun-tahun sebelum kejadian Pleasant Hill. Dalam cerita itu, Steve Rogers dikurung oleh Red Skull di dalam Cosmic Cube dan menjalani lagi kehidupan Perang Dunia Kedua, tetapi secara berbeda. Untungnya Steve mampu terbebas dan menyerang Red Skull. Dalam bentrokan ini, Steve menggunakan perisainya untuk memotong satu lengan Red Skull serta merusak Cosmic Cube. Akibatnya Cosmic Cube tersebut pecah berkeping-keping. Entah disadari atau tidak oleh SHIELD, salah satu potongan Cosmic Cube yang mereka kumpulkan sesungguhnya berasal dari Cosmic Cube yang pernah digunakan oleh Red Skull. Akibatnya ketika berubah menjadi Kobik, dia menganggap Red Skull sebagai semacam figur ayah.
dia pun berpindah menemui Red Skull. Dalam Kapten Amerika Steve Rogers issue kedua, ketika Kobik muncul di hadapan Red Skull, awalnya Red Skull merasa kaget, bahkan dia menyuruh anak buahnya menembaki Kobik. Tentu saja tembakan itu tak terlalu berpengaruh. Kobik kemudian menampilkan sedikit kehebatannya, yaitu memulihkan kepala Sin, anak perempuan Red Skull. Sebelumnya kepala Sin pernah mengalami luka bakar yang parah, tapi kini pulih kembali dalam sekejap berkat Kobik. Setelah itu Kobik pun menceritakan tentang dirinya kepada Red Skull. Begitu menyadari bahwa Kobik adalah Cosmic Cube yang dahulu dia gunakan, Red Skull jelas melihat potensi dalam keluguan Kobik. Dia memberikan kasih sayang kepada Kobik agar Kobik bersedia melakukan segala yang diminta olehnya. Berikutnya di SHIELD, Kobik terus diurus dan diteliti oleh para ilmuwan. Namun tanpa mereka ketahui pada saat yang sama, Kobik sedang didoktrin oleh Red Skull. Kobik memang bisa berada di tempat berbeda-beda secara bersamaan. Suatu hari Kobik melakukan sesuatu yang mengejutkan Red Skull. Karena rahasianya diketahui oleh Dr. Selvig, Kobik membuat Dr. Selvig menjadi bawaan Red Skull dan setia kepada Hydra. Ini memberi Red Skull ide, maka dia pun mulai menyusun rencana yang rumit. Dia menyuruh Dr. Selvig mengusulkan proyek Pleasant Hill kepada Maria Hill, dan usulan tersebut disetujui. Selanjutnya banyak hal di Pleasant Hill yang sudah direncanakan oleh Red Skull, termasuk pemberontakan yang dilakukan oleh Zemo, kedatangan Steve ke tempat bowling hingga Crossbones yang mengajar Steve. Puncak rencana ini adalah ketika Kobik mengembalikan Super Soldier Serum ke dalam tubuh Steve. Tanpa diketahui oleh orang-orang, ternyata pada momen itu Kobik juga menulis ulang riwayat hidup Steve dan mengubahnya menjadi anggota Hydra yang patuh kepada Red Skull. Sama seperti Dr. Selvig dalam Kapten Amerika Steve Rogers issue 1, Steve pertama kali menunjukkan dirinya sebagai Hydra di komik melalui satu halaman legendaris di mana dia mengucapkan kalimat Hail Hydra. Dengan demikian, Kapten Amerika mengkhianati negaranya sendiri. Berikutnya, kami akan menceritakan berbagai tindakan Steve Rogers sebagai anggota Hydra. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, dan WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram dan Twitter Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik lainnya.